Nah, kita lanjut. Habis neraca saldo, kita masuk ke jurnal penyesuaian, cuy. Ya kan? Adjustment entries, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun dalam neraca saldo, sehingga menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Artinya di sini, data yang terdapat dalam neraca saldo itu belum menunjukkan data yang sebenarnya. Makanya kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Itu maksudnya cuy, oke? Mari kita lanjut. Oke, nah di sini sudah ada data neraca saldo yang tadi dan data penyesuaian. Iya, artinya memang jurnal penyesuaian itu akan bisa dibuat atau bisa dikerjakan kalau ada data penyesuaiannya. Nah, yang pertama itu adalah persediaan perlengkapan kantor yang masih ada 5 juta. Nah, kita lihat lagi ke sini, ke neraca saldonya. Ada nggak perlengkapan kantor? Ada. Nah, akunnya perlengkapan kantor dicatat sebagai harta. Maka, jurnal penyesuaian yang kita buat senilai perlengkapan kantor yang terpakai. Nah, perlengkapan kantor yang masih ada katanya 5 juta. Dari awalnya 15 juta. Maka berapa yang terpakai? Yaitu 15 juta kurang 5 juta, 10 juta. Maka jurnalnya adalah tanggalnya selalu tanggal 31 Desember ya. Beban perlengkapan kantor di debit 5 juta, perlengkapan kantor di kredit 5 juta. Nah, buat teman-teman yang mungkin agak sedikit kurang paham jurnal penyesuaian, kalian boleh kepoin langsung channel saya ya. Situ sudah banyak tentang jurnal penyesuaian. Klik aja situ langsung jurnal penyesuaian langsung keluar tuh nanti ya. Kalaupun nggak konten saya, konten orang lain lah gitu. Ya, jadi yang khusus untuk membahas jurnal penyesuaian, oke? Biar kalian lebih paham. Oke. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Nah, yang berikutnya itu adalah untuk sewa dibayar 3 Desember 2021 untuk masa pemakaian 1 tahun. Sekarang kita lihat ada nggak akun sewa di sini? Ada. Nah, ini sewa dibayar di muka 12 juta. Nah, akunnya juga dicatat sebagai harta, ya kan? Artinya metode neraca dicatat sebagai harta. Berarti kita akan ambil nilai sewa yang sudah terpakai. Nah, katanya untuk 1 tahun, tanggal 3 Desember dibayar. Maka kita buat perhitungannya cuy. 3 Desember 2021 dibayar, maka akan berakhir tanggal 3 Desember 2022. Sementara untuk periode 2021 akan tutup buku tanggal 31 Desember. Berarti yang sudah terpakai hanya 1 bulan, kan gitu kan? Hanya untuk periode Desember 1 bulan yang terpakai. Nah, yang belum terpakai 11 bulan. Nah, karena akunnya dicatat sebagai harta, yaitu sewa dibayar di muka, maka kita akan buat AJP-nya sejumlah yang terpakai, yaitu 1 bulan. Maka perhitungannya adalah 1/12, karena untuk setahun. 1/12 dikali 12 juta, yaitu 1 juta. Nah, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di debit 1 juta, maaf ya, 1 juta. Kemudian sewa dibayar di muka di kredit 1 juta. Karena yang terpakai hanya 1 bulan. Sebab sewanya dibayar di tanggal 3 Desember. Nah, sementara tanggal 31 Desember, ini 31 cuy ya. Bukan tanggal 3 ini, kita perbaiki dulu ini. Nah, ini dia, tanggal 31 Desember ya. Oke, itu dia ya. Kita lanjutlah. Yang berikutnya itu adalah untuk peralatan kantor. Peralatan kantor disusutkan 10% dari harga perolehannya. Nah, kita lihat di sini peralatan kantor. Berarti 10% dari 50 juta cuy. Yaitu 5 juta. Maka jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan kantor di debit 5 juta, akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit 5 juta. Kita lanjut. Oke, yang berikutnya adalah mobil, disusutkan 10% dari harga perolehannya. Nah, mobilnya ada nih, 300 juta. Sama kayak peralatan kantor tadi. Berarti 10% dikali 300 juta, 30 juta. Nah, penyesuaian juga sama, tinggal ganti nama akunnya aja. Maka tanggal 31 Desember, beban penyusutan mobil di debit 30 juta, akumulasi penyusutan mobil di kredit 30 juta. Mudah banget. Nah, kita lanjut cuy. Yang berikutnya gaji yang belum dibayar untuk periode Desember, yaitu sebesar 4,5 juta. Nah, gaji yang belum dibayar berarti beban gaji, utang gaji sebesar 4.500.000. Langsung aja nih cuy. Beban gaji, utang gaji.
sejumlah yang belum dibayar kan gitu. Nggak perlu kita kurangkan lagi, itu dia coy. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ditemukan 10 lembar uang 10.000 palsu dan segera dimusnahkan. Artinya di sini ada di dalam kas kita terdapat 10 lembar uang pecahan 10.000 itu uang palsu. Berarti nilainya sebesar 100.000 uang palsu, dan itu berarti harus kita keluarkan kan gitu. Harus kita buang. Berarti kan kas kita berkurang sebesar 100.000. Nah, sehingga jurnal penyesuaiannya ini adalah beban kerugian uang palsu kan gitu. Di debit 100.000, kemudian kas kredit 100.000. Nah, itu dia, gampang. Selanjutnya, terdapat pendapatan jasa konsultasi yang masih harus diterima. Nah, kalau dikatakan masih harus diterima berarti piutang. Nah, ada piutang sebesar 1.500.000 yang akan kita terima atau yang masih harus kita terima. Maka kalau kita buat AJP-nya, yaitu piutang usaha di debit 1,5 juta, kemudian pendapatan jasa di kredit 1,5 juta. Wow, mudah banget. Nah, dan yang terakhir yaitu piutang sejumlah 150.000 tidak dapat ditagih dan harus dihapuskan. Nah, berarti ini jurnal penyesuaian untuk penghapusan piutang. Ya sudah, langsung aja. Kalau piutangnya kita hapuskan, maka piutang berkurang. Piutang berkurang di mana? Di kredit. Berarti apa di debit? Beban penghapusan piutang. Nah, piutang usaha. Udah, kita jumlahkan lah ini coy. Memang harus balance ini, kita jumlahkan. Nah, udah. Selesai. Jurnal penyesuaiannya udah selesai. Sekarang kita masuk kepada kertas kerja. Mari kita lanjut. Oke, kertas kerja atau worksheet. Nah, kertas kerja adalah suatu kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan secara sistematis. Panjang kali. Oke, nah jadi kertas kerja itu tujuannya untuk membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Itulah garis besarnya ya cuy ya. Nah, nanti akan kalian lebih paham kalau kalian sudah mengetahui bagaimana cara menyusun kertas kerja. Nah, biar lebih paham, langsung aja kita gaskan. Oke, ini dia tabel kertas kerja. Ini yang 10 kolom ya. 10 kolom, yaitu neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, NSD, neraca saldo disesuaikan debit kredit, kemudian kolom laba atau rugi, debit kredit, dan neraca debit kredit. Makanya katakan dia 10 kolom. Oke. Nah, ada nomor akun dan nama akun. Ya, ini gampang sekali cuy. Jadi yang pertama sekali kita akan isi dia satu persatu. Kita mulai dari neraca saldo. Nah, berarti kita akan mulai dari neraca saldo. Nah, ini dia neraca saldonya yang tadi ya. Neraca saldo Biro Konsultan Arsitektur Mahaputra. Kita pindahkan aja nomor akun ini 101 sampai 511, pindahkan kemari, ini dia. Kemudian nama akunnya ini dari kas sampai beban bunga, pindahkan kemari, ikut jumlah-jumlahnya juga pindahkan. Nah, kemudian debit kreditnya juga pindahkan, angka-angkanya semua. Nah, ini dia. Jadi yang ada di kertas kerja ini, kolom neraca saldo itu tinggal copy paste aja dari neraca saldo yang sebelumnya tadi. Udah selesai. Udah. Nah, sekarang kita akan isi jurnal penyesuaiannya cuy. Oke? Nah, kita akan isi jurnal penyesuaiannya. Berarti kita butuh data penyesuaiannya tadi. Yang ini dia. Ya sudah, tinggal kita tinggal ikuti aja urutannya ini cuy. Kita mulai dari beban perlengkapan kantor. Nah, coba lihat di sini. Ada nggak di sini akun beban perlengkapan kantor? Nggak ada. Kalau nggak ada, maka munculkan di bawah jumlah ini akun baru, yaitu 505 beban perlengkapan kantor. Nilainya 5 juta di debit, maka masukkan kolom penyesuaian, debit 5 juta. Nah, kemudian apa yang di kredit perlengkapan kantor 5 juta. Lihat, ada nggak perlengkapan kantor? Ada ini. Masukkan 5 juta di kredit. 5 juta di kredit. Nah, kita lanjut ke beban sewa. Ada nggak beban sewa di sini? Nggak ada. Munculkan 512 beban sewa di debit 1 juta. Temannya apa? Sewa dibayar di muka, di kredit. Ada nggak sewa dibayar di muka? Ada, di kredit 1 juta. Masukkan. Udah. Kemudian beban penyusutan peralatan kantor. Ada nggak? Nggak ada. Munculkan akun baru di bawahnya. 507, beban penyusutan peralatan kantor. Di debit 5 juta. Nah, akumulasi penyusutan peralatan kantor ada nggak? Nggak ada. Maka 113, munculkan di sini akunnya. Nah, berapa nilainya? 5 juta, masukkan di kredit 5 juta.
Yang selanjutnya beban penyusutan mobil. Ada nggak nama akunnya? Nggak ada, munculkan. 508, beban penyusutan mobil. Ya kan, angkanya berapa? 30 juta. Oke, kemudian akumulasi penyusutan mobil. Masukkan. Nah, kredit 30 juta. Oke. Kemudian yang berikutnya beban gaji. Ada nggak beban gaji? Ada di sini. Masukkanlah debit beban gaji 4.500.000. Utang gaji ada nggak? Nggak ada. Munculkan akun baru di bawah utang gaji 202. Utang gaji 4.500.000 di kredit. Nah, kemudian beban kerugian uang palsu ada nggak? Nggak ada. Munculkan akun baru 513. Beban kerugian uang palsu di debit 100.000. Kemudian temannya kas di kredit 100.000. Masukkan kas 100.000 di kredit. Nah, lalu piutang usaha di debit 102, 1.500.000. Ada nggak piutang usaha? Ada. Masukkan debit 1.500.000. Dalam ribuan rupiah ini ya cuy. Nah, ini dalam ribuan rupiah. Setelah itu piutang pendapatan jasa. Ada nggak pendapatan jasa? Ada. Masukkan di kredit 1.500.000. Selanjutnya, beban penghapusan piutang 509. Ada nggak? Nggak ada. Masukkan di sini 509. Beban penghapusan piutang di penyesuaian debit 150. Nah, kemudian piutang usaha. Ada nggak di sini piutang usaha? Ada. Piutang usaha di kredit 150. Udah selesai cuy. Jadi kolom penyesuaian yang ada di kertas kerja tinggal memindahkan aja yang di sini. Yang dari penyesuaian pindahkan ke kolom sini. Nah, kalau akunnya tidak ada, munculkan akun baru di bawahnya. Udah gitu aja, selesai. Kita jumlahkan ini, harus sama jumlahnya. 47.250.000. Nah, dalam ribuan rupiah. Udah easy, men. Wow, mudah banget. Nah, sekarang kita akan isi NSD. Neraca saldo disesuaikan. Ini paling gampang, cuy. Ini kau tinggal menjumlahkan aja. Kalau debit ketemu debit, jumlahkan, letakkan di debit. Kalau kredit ketemu kredit, jumlahkan, letakkan di kredit. Kalau debit kredit, kurangkan. Nah, tergantung mana lebih besar. Kalau debit lebih besar pengurangnya, maka letakkan hasil pengurangan di debit. Udah selesai. Ya kan? Gampang kan? Ayo kita kerjakan. Debit, kredit kita kurangkan, letakkanlah dia di debit. Ini debit jumlahkan, kurangkan dengan kredit ini. Inilah hasilnya. Nah, debit, kredit, kurangkan, letakkan di debit. Debit, kredit, maka ini 11 juta di debit. Nah, ini debit, nggak ada temannya, langsung aja dia ke debit cuy. Ini juga mobil, langsung aja ke debit. Nah, utang usaha, langsung aja dia ke kredit. Nah, utang bank, nggak ada juga temannya kan, langsung aja dia pindahkan. Modal juga langsung pindahkan modalnya. Nah, udah. Prive juga langsung pindahkan karena kosong nih, nah, kosong kan, pindahkan langsung ke debit. Nah, ini ada pendapatan jasa, kredit, jumlahkan, letakkan di kredit. Nah, pendapatan giro langsung pindahkan ke kredit. Pendapatan komisi pindahkan ke kredit. Nah, beban gaji, debit, jumlahkan, letakkan di debit. Nah, oke. Kemudian dari beban air listrik langsung pindahkan. Ya kan? Beban pemeliharaan peralatan langsung pindahkan. Beban pelatihan langsung pindahkan. Beban administrasi bank langsung pindahkan. Beban bunga langsung pindahkan. Nah, yang di bawah ini pun tinggal kita pindahkan aja nih semua. Pindahkan ini ke debit. Ini ke debit beban sewa, beban penyusutan peralatan kantor ke debit, akumulasinya ke kredit. Nah, ini pun 30 juta di debit. Akumulasi penyusutan mobil di kredit. Utang gaji di kredit. Beban kerugian uang palsu di debit. Beban penghapusan piutang di debit. Udah. Nah, untuk memeriksa penjumlahan kita benar atau salah, kalau kita jumlahkan kolom debit dan kolom kredit dalam NSD, maka harus menghasilkan nilai yang sama. Nah, sama cuy. Kalau nggak percaya, kau hitung aja ya kan. Sama. Udah, selesai. Ya kan? Wow, mudah banget. Nah, sekarang kita akan isi yang namanya kolom laba rugi cuy. Nah, kolom laba rugi dalam kertas kerja diisi dengan akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Oke, sekarang kita langsung isi aja kolom laba ruginya coy. Nah, berarti akun nominal tadi pendapatan dan beban. Nah, ini seluruh pendapatan ini kita tinggal pindahkan aja kemari. Tapi ingat, ambil data angka terakhir yang berada pada NSD. Ya, ambil angka yang berada pada neraca saldo disesuaikan. Ya sudah, kita pindahkan ini. Kalau ini kredit, maka pindahkan dia ke kredit. 96 juta, 4 juta, dan 2 juta. Sama halnya dengan beban tadi ya. Ada beban gaji,
beban air, listrik, dan telepon, ya kan? Kemudian beban pemeliharaan peralatan, beban pelatihan, beban administrasi bank, beban bunga, ya kan? Ambil angka dari sini, cuy. Kalau dia debit, letakkan di debit. Kemudian beban perlengkapan kantor 5 juta, beban sewa 1 juta, beban penyusutan peralatan kantor 5 juta, ya kan? Kemudian beban penyusutan mobil 30 juta. Kemudian lainnya ada beban kerugian uang palsu 100.000 dan beban penghapusan piutang 150.000. Mudah. Nah, lalu kita akan jumlahkan total kredit dan total debit. Nah, totalnya ini nggak mungkin sama. Nah, tapi bisa jadi juga sama. Siapa tahu dia berimbang ya. Nah, jadi begini deh cuy. Apabila, nah kalau kita jumlahkan total kredit di sini dan ini total debit. Nah, apabila total kredit lebih besar daripada total debit, maka perusahaan itu memperoleh laba. Nah, kenapa? Karena yang berada di kolom kredit ini semua merupakan pendapatan. Dan yang berada di kolom debit ini semua beban. Pendapatan dikurangi dengan beban, itu adalah laba atau rugi. Kalau pendapatannya lebih besar daripada bebannya, maka dia laba. Sebaliknya, kalau bebannya yang lebih besar daripada pendapatan, maka dia rugi. Nah, dalam soal ini, Biro Konsultan Arsitektur Mahaputra memperoleh yang namanya laba sebesar Rp34.350.000. Nah, kita buat nilainya itu di kolom debit. Kenapa? Agar kalau dijumlahkan, dia seimbang. Nah, itu dia. Sebaliknya, kalau rugi nanti letakkan dia di kolom kredit. Itu dia coy. Gampang ya? Mudah banget. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan isi yang namanya kolom neraca. Nah, kolom neraca ini diisi dengan akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Ya, jadi akun harta, akun utang, dan akun modal dalam kertas kerja akan dimasukkan ke dalam kolom neraca. Nah, angkanya juga sama. Kita ambil angka dari NSD ini juga. Nah, ayo kita masukkan. Yang pertama ini kas, masukkan di debit, ya kan? Kemudian piutang usaha, debit, perlengkapan kantor, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, kemudian mobil. Nah, utang di kredit 12 juta, masukkan. Utang bank 75 juta, kredit. Modal Agus 500 juta, ambil dari sini angkanya dari NSD ya. Kemudian Prive Agus di debit 6 juta. Nah, lalu kita lihat lagi, langsung masuk ke bawah, akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit. Kemudian akumulasi penyusutan mobil di kredit juga 30 juta. Kemudian utang gaji di kredit 4.500.000. Dah habis. Lalu kita totalkan debit, totalkan kreditnya. Nah, ini pun nggak sama kan gitu kan? Yang di debit Rp660.850.000, yang di kredit Rp626.500.000. Nah, memang nggak akan sama dia coy. Kalau sama ya salah lah berarti. Nah, lalu apabila saldo di kolom neraca sisi debit dan kolom neraca sisi kredit kita kurangkan, maka selisihnya harus sama dengan selisih tadi debit kredit kolom laba rugi, yaitu harus sama selisihnya sebesar Rp34.350.000. Mari kita kurangkan. Nah, sama cuy. Nah, oke. Dan selisihnya kita letakkan di kolom sisi bagian kredit. Nah, sama. Memang harus sama. Inilah sudah dikatakan, atau bisa dikatakan kertas kerjanya udah bener. Oke. Nah, kalau nggak percaya kau hitung lagi, kau cek sendiri ya cuy. Oke. Nah, tetap semangat ya. Kalau kalian merasa belum ngerti, ulang-ulang kali videonya sampai ngerti, kan lumayan. Oke. Aduh, agak lelah ya ngerekamnya. Kalian bayangkan lah ini, nge-record ini berapa lama, buat PowerPoint-nya berapa lama, tambah lagi ngeditnya lagi berapa lama ya kan. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya kan, biar pintar kalian ya kan. Berbagi itu indah kan gitu katanya. Oke, langsung kita lanjut berikutnya laporan keuangan cuy. Nah, laporan keuangan itu ada 4 secara umum ya. Ada 4 secara umum, tetapi yang wajib memang harus dibuat perusahaan itu ada 3 ya. Laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Itu wajib dibuat oleh perusahaan. Laporan keuangan yang pertama adalah laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai nilai pendapatan dan nilai beban selama satu periode. Tujuannya apa? Untuk mengetahui besarnya laba atau rugi perusahaan. Nah, kemudian laporan perubahan modal itu menyajikan nilai akhir dari modal seorang pemilik perusahaan ya, atau modal akhir dari perusahaan tersebut. Nah, di mana komponen yang di dalamnya adalah modal, price, kemudian laba atau rugi.
Nah, neraca ini adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan kekayaan perusahaan, yaitu kekayaan berupa harta, utang, dan modal selama satu periode. Kemudian laporan arus kas ini menyajikan tentang arus kas masuk dan arus kas keluar pada perusahaan selama satu periode akuntansi. Nah, itu dia. Jadi inilah 4 laporan keuangan yang dibuat ya oleh perusahaan. Ini secara umumnya. Nah, ini dia. Di sini akan saya buat potongan dari kertas kerja. Nah, sekarang kita akan buat laporan laba rugi. Laba atau rugi itu adalah pendapatan dikurang beban. Berarti kita buat dulu pendapatannya. Nah, di sini saya buat laporan laba ruginya yang bersifat namanya adalah multi-step. Nah, laporan laba rugi multi-step artinya kita pisahkan antara pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Nah, pendapatan operasionalnya di sini ada 2, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan giro. Nah, pendapatan jasa 96 juta, pendapatan gironya 4 juta. Nah, kita jumlahkan sehingga total pendapatan operasionalnya sebesar 100 juta. Oke, sekarang kita masuk ke pendapatan non-operasional, yaitu ada pendapatan komisi 2 juta. Nah, sehingga total pendapatan usahanya itu yaitu sebesar 102 juta rupiah. Inilah pendapatannya, total pendapatan. Nah, sama halnya dengan beban juga kita pisahkan. Ada beban operasional dan ada beban non-operasional. Kita mulai dari beban operasional, yaitu ada beban gaji, kemudian ada beban air dan telepon, lalu kemudian ada beban pemeliharaan peralatan, kemudian ada beban pelatihan, ada beban administrasi bank, kemudian ada beban perlengkapan kantor, kemudian ada beban sewa, ada beban penyusutan peralatan kantor, mobil dulu ya, kantor udah, mobil sekarang. Kemudian ada beban apa lagi? Kerugian uang palsu dan beban penghapusan piutang. Nah, kita jumlahkanlah ini semua total beban operasional, yaitu sebesar 65.650.000 rupiah. Lalu kita masuk kepada beban non-operasional, yaitu ada beban bunga, kemudian ada beban sewa. Nah, sewa ini juga termasuk ke dalam non-operasional ya. Kita jumlahkan, maka dapatlah beban di luar usaha atau non-operasional 2 juta. Maka total bebannya itu adalah 65.650 beban operasional ditambah dengan non-operasional, sehingga totalnya menjadi 67.650.000 rupiah. Nah, total pendapatan ini kita kurangkan dengan total beban, makanya saya buat dalam kurung. Artinya kita akan kurangkan, sehingga itulah yang dikatakan dengan laba bersih sebelum pajak sebesar 34.350.000 rupiah. Nah, pasti sama hasilnya. Itulah mengapa dikatakan kertas kerja tujuannya untuk mempermudah perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Pasti sama jumlahnya, cuy. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada laporan perubahan modal yang tujuannya untuk mencari modal akhir perusahaan. Sekarang saya munculkan lagi serpihan dari kertas kerja, oke? Nah, modal akhir sama dengan modal awal tambah laba kurang prive. Itu kalau laba dia. Kalau dia rugi, maka modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi kurang prive. Karena tadi kita laba, makanya kita pakai yang ini. Berarti modal awalnya berapa? Modal awalnya 500 juta. Nah, kemudian penambahan ataupun pengurangan modal. Nah, karena dia laba, berarti penambahan modal. Maka buat laba perusahaannya tadi 34.350.000. Kemudian dikurang dengan prive-nya, ini dia 6 juta. Sehingga penambahan modalnya itu adalah 28.350.000 rupiah. Lalu kita jumlahkan, maka dapatlah modal akhirnya sebesar 528.350.000 rupiah. Wow, gede ya modalnya. Oke, itu dia modal akhirnya ya. Sekarang kita lanjut ke neraca. Nah, di sini saya munculkan lagi potongan dari kertas kerja. Nah, konsep neraca ini adalah harta harus sama dengan pasifa, ya, atau harta harus sama dengan utang plus modal. Karena neraca itu adalah laporan keuangan yang menyajikan nilai akhir dari harta, utang ataupun modal pada satu periode akuntansi dalam sebuah perusahaan, ya kan? Nanti di mana nilainya harus sama, jumlah harta itu harus sama dengan jumlah utang ditambah modal. Mari kita mulai, cuy. Nah, harta itu terbagi dua, ada harta lancar dan ada harta tetap. Kita mulai dari harta lancar, itu ada kas, ya kan? Kemudian piutang usaha,
kemudian perlengkapan kantor, lalu sewa dibayar di muka. Nah, kita lihat lagi ke bawah, ada nggak? Nggak ada, kita jumlahkan lah. Maka total harta lancarnya adalah Rp304.850.000. Lalu kita masuk ke harta tetap. Harta tetap yaitu ada peralatan kantor, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor 5 juta. Sehingga nilai peralatan kantor, nilai bersihnya itu adalah sebesar 45 juta. Lalu ada mobil 300 juta. Kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan mobil 30 juta. Sehingga nilai bersih mobilnya itu adalah 270 juta. Maka kalau kita jumlahkan total harta tetap adalah 315 juta. Harta lancar, total harta lancar ditambah dengan total harta tetap itu adalah total dari keseluruhan hartanya. Yaitu sebesar Rp619.850.000. Oke, sekarang kita lanjut kepada pasifa yaitu utang dan modal. Utang di sini juga terbagi dua, ada utang jangka pendek atau utang lancar dan ada utang jangka panjang. Nah, utang lancarnya itu yaitu utang usaha 12 juta, kemudian ada utang gaji 4.500.000. Kita jumlahkan sehingga total utang jangka pendek atau utang lancarnya adalah 16.500.000. Lalu kita masuk kepada utang jangka panjang, yaitu ada utang bank sebesar 75 juta rupiah. Kan? Nah, sehingga total utangnya di sini adalah 16.500.000 ditambah 75 juta, yaitu sebesar 91.500.000. Itu adalah total utang. Nah, kemudian kita masuk ke modal. Nah, modal yang kita masukkan di sini adalah modal akhir dari Tuan Agus yang kita peroleh dari laporan perubahan modal tadi, ya, di mana modal akhirnya itu adalah Rp528.350.000 ya. Ini kita peroleh dari laporan perubahan modal tadi. Jangan pernah masukkan modal yang 500 juta ini, nanti akan salah hasilnya, nggak akan balance, nggak akan sama dengan ini hasilnya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan total utang ditambah dengan modal akhir Agus, itu akan memperoleh hasil yang sama, yaitu total pasifanya sebesar Rp619.850.000. Nah, harus sama dia cuy. Kalau nggak sama, berarti laporan neraca kita salah. Nah, itu dia. Sekarang kita akan lanjut kepada laporan arus kas. Oke, nah ini dia. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Nah, ada beberapa komponen laporan arus kas. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasional, yaitu contoh seperti penjualan barang dan jasa, kemudian pembelian persediaan atau pembelian perlengkapan. Nah, itu dia. Kemudian arus kas yang bersumber dari aktivitas investasi. Contohnya pembelian atau penjualan aktiva tetap ataupun investasi jangka panjang. Yang selanjutnya ada dari aktivitas pendanaan, yaitu penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik, seperti penyetoran modal, kemudian utang bank atau obligasi dan penerbitan saham. Nah, itu dia ya, komponen-komponen dari laporan arus kas. Sekarang kita akan coba buat laporan arus kas untuk Biro Konsultan Arsitektur Mahaputra. Nah, ini dia, data ini kita ambil dari buku besar kas untuk mempermudah kita membuat laporan arus kasnya ya. Oke, nah yang pertama arus kas dari aktivitas operasional, yaitu pendapatan jasa. Nah, ini dia, pendapatan jasa semua yang saya kasih warna lingkar biru ini. Oke, kalau kita jumlahkan seginilah hasilnya. Rp92.250.000. Lalu ada dari pembelian tunai 25 juta yang ini. Selanjutnya ada dari pembayaran sewa 12 juta yang ini kredit. Kemudian ada dari pembayaran gaji. Nah, yang ini yang warna hijau 4.800.000 ditambah 4.250.000 yaitu 9.050.000. Lalu ada dari pengambilan pribadi atau prive 6 juta. Kemudian biaya operasional. Nah, yang warna merah ini ya, 1.500.000 ditambah dengan 4.900.000 tambah dengan 2.200.000 tambah 2 juta, totalnya 10.600.000. Kemudian ada dari pembayaran utang 28 juta yang ini ya. Nah, lalu ada dari pembayaran bunga pinjaman sebesar 26 juta. Mana dia bunga pinjaman yang ini, cicilan bunga 26 juta.
Nah, kalau kita jumlahkan, maka arus kas dari aktivitas operasional itu nilainya minus, ya kan? Yaitu sebesar Rp24.400.000. Artinya kasnya tidak bersaldo normal. Kasnya iya, benar, kasnya tidak bersaldo normal. Artinya dia minus Rp24.400.000. Nah, itu kan dari aktivitas operasionalnya. Kita belum hitung lagi dari aktivitas yang lain. Seperti misalkan ada dari aktivitas arus kas investasi. Ya, dari investasinya itu seperti pembelian mobil sebesar 300 juta, ya kan, kasnya berkurang. Kemudian ada lagi arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu investasi atau setoran awal modal perusahaan. Nah, sebesar 500 juta. Sehingga, tambah lagi ya, masih ada pinjaman bank, maaf. Mana pinjaman bank? Ada nggak pinjaman banknya? 100 juta di debit. Ini dia, pinjaman bank 100 juta itu dari aktivitas pendanaan. Sehingga kalau kita totalkan, maka total kas atau setara kasnya itu sebesar Rp275.600.000. Nah, itu dia. Berarti masih bersaldo normal ya. Tadi yang 24.400.000 ini tidak bersaldo normal karena ini masih dari aktivitas operasional. Kemudian ditambah dengan aktivitas investasi, beli mobil, ditambah dengan aktivitas pendanaan. Nah, ini yang paling besar dari pendanaan, di mana pemilik investasi uang ke perusahaannya 500 juta, tambah dia pinjam ke bank 100 juta. Sehingga total kas atau setara kasnya sebesar Rp275.600.000. Nah, inilah gambaran laporan arus kas untuk Biro Konsultan Arsitektur Mahaputra. Nah, untuk video selanjutnya, jurnal penutup, kemudian buku besar setelah penutupan, lalu neraca saldo setelah penutupan. Oke?